Dewa medis terkuat. Bab 145 Guru. Cahaya putih itu pecah, dan wanita parubaya itu juga menusuk punggung Zhang Xiaoji dengan pisau. Untungnya, wanita di sebelah Zhang Xiaoji menariknya kembali, dan pisau wanita parubaya itu hanya menusuk lengan Zhang Xiaoji, meninggalkan luka kecil di lengannya. Rumput. Zhang Xiaoji menendangnya, melirik darah di lengannya, dan meraung menuju pintu. Tuan Lin, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau membiarkan wanita jalan ini menyakitiku? Baru pada saat itulah seorang lelaki tua perlahan masuk dari pintu. Dia memiliki alis tebal, mata besar, rambut dan janggut setengah putih, dan tampak berusia 50-an. Dia mengenakan setelan tang dan bertubuh tinggi dan kurus, tetapi dia berjalan dengan mantap dan bertenaga, dengan tatapan cerah di matanya. Jelaslah bahwa dia bukan orang biasa. Tuan Zhang, tenanglah. Aku baru saja bergerak, tetapi seseorang diam-diam menggagalkan seranganku. Zhang Xiaoji mengikuti pandangan Lin Lao dan melirik, tepat pada waktunya untuk melihat Xiao Chen dan putrinya. Wajahnya langsung berubah dingin. Kalian berdua, sialan. Aku tidak menyelesaikan masalah dengan kalian berdua di Kus Group, tapi kalian berdua benar-benar menganggap diri kalian serius, ya kan? Kalian datang ke sini dan masih berani membuat masalah untukku. Apa kalian sudah bosan hidup? Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan ringan. Kau hanyalah serangga menjijikkan. Aku tidak peduli dengan urusanmu yang menyebalkan. Namun, urusanmu dengannya adalah urusan orang biasa, dan aku tidak suka jika ada pejuang yang ikut campur. Apa yang dilakukan Zhang Xiaoji sudah cukup menjijikkan, tetapi dia masih harus menemukan seorang pejuang untuk menghadapi ibu setengah baya itu. Jika Xiao Chen tidak mengambil tindakan sekarang, dia pasti sudah dibunuh oleh lelaki tua Lin itu. Zhang Xiaoji mencibir, wajahnya muram. Aku tidak suka, jadi kenapa? Nak, biar kukatakan padamu, ini Jiangnan. Di Jiangnan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan keluarga Zhang. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa dibunuh oleh keluarga Zhang. Hari ini, jika kau berani melindunginya, aku akan membunuhmu juga, kau percaya? Xiao Chen meliriknya, menjentikkan jarinya, dan pisau makan di atas meja melayang, langsung memotong garis di wajah Zhang Xiaoji. Ah! Zhang Xiaoji menjerit, dan bekas pisau berwarna merah darah muncul di wajahnya yang tadinya putih dan tampan. Hal ini membuatnya sangat marah. Bajingan! Beraninya kau menyakitiku. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena taruhan yang kubuat dengan seseorang besok, pisau yang baru saja kugunakan tidak akan menjadi luka sederhana di wajahmu. Pergilah. Aku akan menyelesaikannya denganmu besok. Dasar bocah sombong dan tidak tahu apa-apa. Apa kau pikir kau bisa melihat matahari besok? Aku bilang padamu, kau sudah mati hari ini. Kau bahkan tidak bisa melihat matahari terbenam hari ini. Tetua Lin, ayolah, aku ingin mematahkan semua tulang di tubuh bocah ini. Tetapi Penatua Lin tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatapku dengan tatapan serius dan berkata, Tuan Muda Zhang, mari kita pergi dulu hari ini. Apa katamu? Zhang Xiaoji melirik Tuan Lin dengan heran. Dia tahu kekuatan Tuan Lin lebih dari siapapun. Itu sudah merupakan tingkat pelepasan energi seseorang, yang membuatnya menjadi master seni bela diri bintang 1. Bila dilihat dari seluruh dunia sekuler, ini adalah hal yang langka. Dia bahkan tidak menganggap serius peluru. Sejak Old Lin datang untuk melindunginya, tak seorang pun di seluruh wilayah Jiangnan yang mampu menyakitinya. Begitu pula Tuan Lin, dia tidak pernah takut pada siapapun. Tetapi hari ini, dia melihat sedikit kesungguhan di mata Tuan Lin. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tuan Lin. Dengan sedikit keraguan, dia memanggil Penatua Lin, tetapi Penatua Lin berbicara lagi. Ayo pergi, Tuan Zhang. Ketika Zhang Xiaoji mendengar Tuan Lin memanggilnya untuk kedua kalinya, dia menjadi jauh lebih tenang. Seketika, dia berbalik dan menatap Xiao Chen dengan tajam, lalu berkata dengan suara dingin. Tunggu saja aku, masalah ini belum berakhir. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Setelah berkata demikian, Zhang Xiaoji memeluk wanitanya dan berjalan keluar dengan cepat. Orang tua itu Lin menatap Xiao Chen dengan penuh arti dan segera pergi. Hanya wanita itu yang menangis dan berterima kasih kepada Xiao Chen. Terima kasih. Tuan, kalau Anda tidak menolong saya tadi, saya pasti sudah mati. Xiao Chen mengangguk tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Alasan mengapa dia mengambil tindakan adalah, di satu sisi, karena dia tidak senang dengan Zhang Xiaoji, dan di sisi lain, dia merasa empati terhadap wanita paruh baya ini. Dahulu kala,
dia pernah mengalami kesulitan seperti itu. Sekarang setelah saya mengalaminya, tentu saja saya tidak bisa tidak membantu. Putrimu seharusnya tidak mati. Aku bisa merasakan ada napas yang mirip denganmu di dunia ini. Dia seharusnya dijebak di suatu tempat oleh Zhang Xiaoji. Besok, keluarga Zhang akan hancur. Saat itu, kau seharusnya bisa menemukan putrimu. Mata wanita parubaya itu berbinar dan dia langsung bersujud beberapa kali kepada Xiao Chen. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Di luar restoran, Zhang Xiaoji, Tuan Lin, dan pacarnya berjalan menuju sebuah Ferrari di jalan. Dia berkata dengan tidak senang. Tuan Lin, mengapa Anda tidak membunuh orang itu sekarang? Mungkinkah dia memiliki latar belakang lain? Penatua Lin tersenyum tipis dan berkata, saya tidak tahu apakah dia memiliki latar belakang atau tidak. Namun yang saya tahu adalah dia juga seorang seniman bela diri, dan dia sangat berbakat. Kekuatannya sangat dekat dengan kekuatan saya. Setidaknya, dia telah mencapai setengah langkah menuju bawaan. Dia hanya sedikit lagi dari memasuki ranah master seni bela diri. Mendesis. Zhang Xiaoji tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia secara alami tahu apa itu master bela diri. Penatua Lin berlatih selama puluhan tahun sebelum akhirnya mencapai alam ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen, yang masih sangat muda, ternyata adalah seorang jago bela diri. Ini sungguh mengejutkan. Tadi, meskipun aku berhasil menghadapinya, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Jika dia berusaha mati-matian untuk membunuhmu, itu akan menimbulkan masalah besar. Apakah kita akan membiarkannya pergi seperti ini? Ada sedikit keengganan di wajah Zhang Xiaoji. Penatua Lin tertawa lagi dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda Zhang. Aku akan mengambil tindakan terhadapnya nanti. Jika kamu tidak ada di sini, aku dapat menggunakan kekuatan penuhku tanpa khawatir. Membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Zhang Xiaoji mengepalkan tangannya. Sayang sekali. Aku tidak bisa melihat Bos Lin memamerkan keahliannya dan membunuh orang itu. Tapi tidak apa-apa, aku harus menikahi Ku Qingying besok. Jika aku terluka, itu akan menjadi masalah besar. Sisanya terserah padamu. Bos Lin, kau harus membunuh anak itu untukku. Jangan biarkan dia pergi. Haha. Jangan khawatir, Tuan Muda Zhang. Dia tidak akan bertahan hidup selama aku di sini. Ekspresi percaya diri Tuan Lin membuat Zhang Xiaoji merasa jauh lebih tenang. Lalu, dia menarik wanitanya ke dalam mobil. Dia akan menikah besok, jadi dia harus bersenang-senang hari ini. Bab 146, Grandmaster yang sombong. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Xiao Chen, wanita parubaya itu membayar makanan untuk ayah dan anak itu sebelum pergi. Sebenarnya, makan di sini mungkin adalah gaji tahunannya, tetapi Xiao Chen menyelamatkan hidupnya dan mengatakan bahwa putrinya masih hidup. Dibandingkan dengan ini, puluhan ribu dolar tidaklah seberapa. Xiao Chen dan putrinya pergi dengan tertib setelah menyelesaikan makanan mereka. Setelah berjalan keluar pintu restoran, Tuan Lin, yang sebelumnya mengikuti Zhang Xiaoji, bersandar di dinding, dengan senyum tipis di bibirnya, lengannya terlipat di dada, menatap Xiao Chen dengan senyum di wajahnya. Kamu ini santai banget sih. Kamu tahu aku nunggu di luar, tapi kamu masih bisa makan dengan santai. Hehehe. Xiao Chen memegang tangan putrinya dan bertanya dengan tenang. Apakah kamu layak mendapatkan perhatianku? Tuan Lin menyipitkan matanya sedikit, masih tersenyum. Wah, kamu gila. Dia mengulurkan telapak tangannya sedikit, matanya dipenuhi dengan ekspresi nostalgia. Tapi ini juga wajar. Lagi pula, dengan usiamu yang lebih dari 20 tahun, kamu sudah mencapai level kekuatan seperti ini. Tidak heran kamu begitu sombong. Saat aku mencapai level kekuatanmu, aku sama sepertimu, penuh semangat dan vitalitas, dan aku tidak menganggap serius siapapun. Sambil menatap punggung tangannya yang kering, dia berbicara lagi. Tapi, orang harus selalu sadar. Ingat, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi pahlawan hanya karena kamu punya kekuatan untuk sementara waktu. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan. Xiao Chen memotongnya dengan tidak sabar. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu yang panjang lebar? Tuan Lin terdiam, senyum nyaman dan kesombongan di wajahnya tiba-tiba menghilang, lalu berubah menjadi suram dan gelap. Awalnya aku ingin mengajarimu sesuatu karena kebaikan. Tapi sekarang tampaknya kau terlalu bodoh. Kalau begitu, maka, aku akan memberitahumu. Kau akan segera mati. Xiao Chen menatapnya dengan acuh tak acuh, lalu memutar matanya. Hanya kamu.
Tentu. Penatualin menyingkirkan tangannya dan meletakkannya di punggungnya, tetapi tatapannya menjadi jauh lebih dingin. Aku tahu kau sudah sangat kuat. Menurut perkiraan awalku, kekuatanmu setidaknya telah mencapai setengah langkah ke alam bawaan. Kau hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus alam bawaan dan menjadi ahli bela diri. Tapi, sayangnya, aku sudah melangkah ke alam bawaan dan menjadi ahli bela diri. Setelah berkata demikian, dia mengangkat dagunya, matanya penuh kebanggaan dan arogansi. Lagi pula, bahkan seorang master bela diri pun tidak dapat melakukannya. Meskipun dia berusia beberapa puluh tahun sebelum mencapai tingkat Grandmaster, kebanyakan orang tidak akan mampu menjadi Grandmaster meskipun mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencobanya. Adapun Xiao Chen, dia tidak bisa berkata apa-apa dan menatap Pak Tua Lin seolah dia seorang idiot. Terus terang saja, Kaisar Wu tidak ada apa-apanya di depannya. Belum lagi, dia hanya seorang jago bela diri. Lelaki Tua Lin di depannya tampak seperti orang yang serius dan sok penting. Ia bagaikan anak itik buruk rupa, yang memamerkan kemampuan kecilnya di hadapannya. Dia bahkan terlalu malas untuk menyerang Old Lin, karena orang-orang setingkat Old Lin tidak layak menjadi lawannya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau membuang waktu bicara denganmu. Karena kau berani datang dan membuatku repot, silakan saja bertindak. Aku akan membiarkanmu bertindak lebih dulu, atau kau tidak akan bisa bertindak nanti. Penatualin meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mendengus, dan berkata dengan bangga. Huff. Konyol. Bagaimana mungkin aku, seorang ahli bela diri, memanfaatkan seorang junior sepertimu? Kau yang bergerak duluan, dan aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Kalau tidak, saat kau masuk neraka, orang-orang akan menuduhku menindas yang lemah. Xiao Zi tidak tahan lagi melihatnya, mengerutkan kening, dan berkata kepada ayahnya. Ayah. Kurasa ayah harus bertindak. Orang ini terlalu pandai pamer. Hajar saja dia sampai mati. Jangan buang-buang waktu kami. Xiao Chen mengangguk. Itulah yang saya maksud. Setelah berkata demikian, dia menarik Xiao Zi dan berjalan ke arah Tuan Lin. Penatua Lin tersenyum menghina, matanya dipenuhi dengan penghinaan terhadap Xiao Chen. Jelas sekali dia tidak menyangka Xiao Chen sanggup membunuhnya. Akan tetapi, saat Xiao Chen baru saja datang ke hadapannya dan mendengus pelan, pada saat itu juga, tubuh Pak Tua Lin tiba-tiba terhenti, rambutnya meledak, dan darah di dalam tubuhnya seakan berhenti mengalir dalam sekejap, bahkan jantungnya pun tiba-tiba berhenti. Dengungan ringan Xiao Chen dan kekuatan yang meledak bagaikan sungai yang bergelombang, perkasa dan tak berujung. Kekuatan yang dahsyat itu tidak memberi waktu bagi Ten Lin untuk bereaksi. Dalam sekejap, seluruh darah yang mengalir dalam nadinya hancur. Lin Tua berdiri di sana dengan diam. Pada saat kematiannya, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Segalanya tampak bagai mimpi khayalan, tak terbayangkan. Xiao Chen dan putrinya berjalan lurus melewati Tetua Lin, tetapi Tetua Lin tidak bereaksi sama sekali. Dia berdiri di sana dengan badan kaku dan tatapan mata kosong. Setelah waktu yang lama, ketika Xiao Chen dan putrinya mungkin kembali ke hotel, seorang pejalan kaki tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah maju dan menepuk-nepuk Tuan Lin karena penasaran. Hei, kamu baik-baik saja. Kamu sudah lama berdiri di sini. Sebelum dia selesai bicara, saat tangannya baru saja menamparkan tubuh orang itu, tubuh Lin tiba-tiba meledak menjadi gumpalan kabut darah. Kabut langsung menyelimuti lelaki itu, dan karena ia masih bernapas, sebagian darah bahkan terserap ke dalam lubang hidungnya. Mencium bau darah yang menyengat, pihak lain menyadari bahwa ini sama sekali bukan efek spesial film. Ini darah sungguhan. Ah! Ada yang mati. Ada yang mati. Dia berteriak dengan gila dan berlari cepat menuju kejauhan. Gunung Goryeo, gunung tertinggi di Goryeo, dipuji oleh masyarakat Goryeo sebagai Gunung Goryeo, tempat asal-muasal budaya Goryeo berkembang. Di sini, banyak jenius seni bela diri dari Goryeo berkumpul. Setiap orang berbakat yang keluar dari sini sebanding dengan pilar-pilar Goryeo. Sebelumnya, di antara para orang suci bela diri dan dewa bela diri yang dibunuh oleh Xiao Chen, 80% dari mereka adalah mereka yang keluar dari Gunung Gaoli. Pada saat ini, deretan mobil Hyundai Genesis diam-diam sampai di dasar gunung. Ledakan. Tepat saat rombongan lainnya tiba di sini, gelombang cahaya putih tiba-tiba meledak di jalan di depan. Tidak seorang pun diizinkan memasuki tanah suci Goryeo. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Beberapa tokoh berpakaian mahal langsung berlari turun dari mobil. Kami di sini untuk menemui Grandmaster. Tolong, Tuan,
Beri kami beberapa bantuan. Bersambung.